Oke guys, ketemu lagi di Q&A Warrior bersama dengan gue Steven dan di sini dengan Andre. Biasanya kan Andre opening, cuman karena dia lagi sendirian, jadi dia minta gue yang opening gitu loh. Jadi temen lu kemana nih Andre? Si Boy lagi kemana Andre? Iya nih. Si Boy katanya lagi Covid ya? Gini lagi tadi Covid gua ya? nggak mau. Tadi gua nggak mau. Oh, ngomong ya? Nggak apa-apa, dia bebe aja lagi bebe lagi aja. isolasi dia. Lagi isolasi ya? Isolatif. Isolasi. Oke. Jadi ya kita doain mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Cepat sembuh. Baik-baik aja dan PCR langsung negatif. Langsung main negatif biar bisa nge-host lagi bareng-bareng ya. Oke. Sebulan lagi tapi. Lo takut ya? Gak boleh gitu. Seminggu biasanya negatif orang, Dre. Oke. Oke, gimana Dre? Ada pertanyaan apa nih? Pertanyaan sekarang kita bukan hanya di Q&A waktu teman-teman nanya dan sekarang juga ada lewat IG Koepen. Oh iya, betul. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya juga, itu pantengin aja IG-nya Koepen ya. Supaya bisa nanya-nanya juga. Ini langsung aja pertanyaan dari IG Q&A kok. Nih. Yang pertama, kenapa kita sebagai anak muda itu masih terformat dalam liturgi yang ada sekarang? Kayaknya dia ngomong konteks soal gereja ya. Gereja. Iya, kenapa ibadah youth itu kok formatnya masih sama-sama gitu loh. Menurut lo gimana? Apa nih? Ada present worship begitu-begitu. Iya, present Format worship, terus lalu abis itu ya penyembahan, lalu abis itu firman gitu, that's it. Mungkin maksud dia gini kali ya, karena kan liturgi yang sama. Sebenarnya liturgi itu kan terbangunnya lama. Jadi liturgi present worship, praise dulu, worship atau biasanya worship, praise worship, khotbah, persembahan, baru nyanyi satu lagi terus dua berkat ya kan. Itu kan udah berjalan lama banget, Dre. Itu udah puluhan tahun berjalan. Yeah. Dan itu udah dijalani duluan oleh orang-orang tua kita. Orang tua kita duluan. Nah, jadi kita sebagai generasi yang diajar sama mereka, jadi itu yang mereka turunkan. Which is itu nggak salah. Itu nggak salah. Yeah. Tapi dengan perkembangannya sosial media dan generasi kita yang lebih memiliki banyak dinamika, ini generasi yang cepat bosen. Terus generasi yang suka berpikir out of the box gitu loh. Kok gini-gini dinamis aja sih? lah ya. Iya, dinamis. Kok gini-gini aja sih gitu loh. Nah, karena itu mulai deh ada praise dulu. Ini kan berjalan juga udah cukup lama. Jadi dulu kan worship baru praise, baru worship khotbah. Sekarang nggak bisa praise dulu. Itu kan udah ada perubahan begitu loh, ada perubahan. Ada juga yang mungkin doa berkatnya musiknya praise. Doa berkat loh. Ini udah terjadi 10 tahun lalu. Ada satu gereja yang musiknya deg. Oh. Nah itu doa berkat. Oke, biarlah segala berkat dari Allah Bapa turun. Deg. Gitu ada juga begitu. Nah jadi memang itu sudah mengalir dari orang-orang tua kita. Tetapi hari ini sudah banyak perubahan kok. Cuman sebenarnya kalau ngomongin liturgi itu bukan something yang krusial sebenarnya. Kalau mungkin gue bisa tambahin Andre. Bukan something yang krusial. Kadang-kadang ada gereja yang mungkin pemimpinnya itu nggak suka terlalu banyak perubahan liturgi. Karena kan orang tua biasanya nyaman dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Kalau udah begini aja lah. Begini aja udahlah, nggak usah aneh-aneh biasanya begitu kan ya. Tetapi sebenarnya perubahan itu nggak salah. Tetapi kalau nggak berubah pun harusnya masih bisa diterima. Kenapa? Karena inti dari ibadah itu adalah bagaimana orang yang datang itu di briefing oleh kebenaran dan kebenaran itu dibawa dia untuk pulang dan dikenakan. Itu yang terpenting. Liturgi apapun ya kita taat sama pemimpin di gereja setempat. Tapi kalau bisa berubah pun that's okay. Yuk kita rubah, kita bikin something yang lebih dinamis, yang lebih anak muda banget. Mungkinkah datang langsung ngobrol, udah nggak ada lagu lagi. Buat mereka kan lebih bisa ngobrol. Anak muda kan lebih ke ngobrol, bukan lebih ke nyanyi-nyanyi sebenarnya. Lebih ke komunitas, ngobrol ada masalah apa. Itu kan anak muda sekarang. Perlu nggak itu kayak gitu? Diubah perlu nggak sih? Kalau bisa sih dirubah, kalau bisa. Tetapi sekali lagi ini bukan hal yang krusial atau sangat amat penting untuk dirubah, enggak. Karena bukan itu inti dari. Bukan itu intinya. Tetapi kalau bisa, kenapa enggak? Anak muda lebih nyaman juga, begitu sebenarnya sih. Oke. Jadi bisa enggak, bisa iya ya. Dan kalaupun gereja masing-masing nggak bisa ngelakuin itu ya nggak masalah. Nggak usah jadi gembala gue gini. Nggak jadi masalah gitu ya udah. Jangan sampai hal itu tambahin lagi bikin kita jadi jelekin gembala kita, pemimpin kita. Nah, Wah dasar nih orang, misalnya ya, sorry ya, udah tua sih nggak bisa berubah gitu. Kok kita jadi jahat?
jangan juga. Kalau gue rasa banyak ya orang-orang komunitas muda tuh yang bentrok dengan gembalanya, dengan pendeta atau seniornya ya, lebih senior dari dia gitu. Dan anak muda punya idealisme sendiri gitu. Iya, banyak. Menurut tuh bagaimana yang nanganin hati dia atau pemikiran dia yang kayak gini, apakah udah baik gue cabut deh. Biarnya gereja banyak kok gitu, atau gue harus gimana di situ? Generasi kita hari ini tuh generasi yang suka berpikir hal yang nggak biasa. Tadi ya, cepat bosan sama hal yang sudah berjalan pada umumnya, pengen something yang lebih exciting, lebih bikin semangat, ngerubah-ngerubah segala macam lah, modif segala macam gitu. Apalagi ngelihat di luar negeri gitu ya kan, misalnya gereja di mana di luar Iya, negeri misalkan wah, gini lah, simpel ya, khotbah pakai kaos. Oh iya, itu bawaan dari luar kan ya? Itu kan dari luar. Sekarang gembala bisa nerima nggak? Belum tentu semua bisa nerima. Betul. Kemeja lah ya kan? Ya banyak kemeja lah gitu. Ya orang-orang tua masih begitu. Tapi nggak apa-apa, memang itu pemikiran mereka, kita nggak nyalain mereka juga gitu loh. Tetapi sekali lagi ya, jangan sampai idealisme kita itu melewati standar kebenaran atau kekudusan yang harusnya kita miliki. Jangan. Standar kekudusan itu adalah kita kan bergerak atau kita memutuskan sesuatu, merespon sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Yang salah satunya pasti harus menaati pemimpin. Harus kan? Kan Alkitab pun bilang, taatilah pemimpinmu. Ya udah gitu loh. Kita mentaati pemimpin kita. Nah, jangan sampai idealisme kita sebagai anak muda itu melangkai hal itu, salah. Kita boleh idealis, tetapi ada hal-hal yang nggak boleh kita lompatin. Jadi terus gimana dong? Tapi kita nggak puas nih. Ya Tuhan mengajarkan kita untuk mengubah manusia, bukan mengubah ibadah. Iya. Betul kan? Justru yang lebih krusial Lo mengubah manusia. Jangan sampai lo mau ngubah ibadah, akhirnya manusia nggak lo rubah. Kita nggak berubah pola pikir mereka dalam kebenaran, hidup mereka sama seperti manusia pada umumnya, nggak buat mereka semakin ekstrim seperti Kristus. Tetapi ibadah kita modif sedemikian rupa. Mereka konyol. yang akhirnya mereka betah doang ya kan. Betah ibadah tapi nggak. Iya, betah doang tapi nggak berubah. Salah loh. Cuma ya. Buatlah mereka betah bersama dengan Allah, bukan betah di gereja. Iya. Karena betah gereja belum tentu betah sama Allah loh. Di gereja bisa cuma seminggu sekali ibadah youth gitu. Lah iya, makanya. Karena itu apa yang krusial, yuk kita coba pertimbangkan lagi. Apa yang mendesak, apa yang penting. Apa yang mendesak dan nggak mendesak, gitu. Itu yang masih kita pikirin. Mantap sekali jawabannya. Gimana? Nah ini pertanyaan berikutnya nyambung dengan yang bersama Bapak tadi ya, bersama Allah itu. Gimana caranya punya hubungan intim dengan Bapak? Pertanyaan memang udah sering sering ditanya, tapi kayaknya tetap banyak yang mau nanya ini gitu. Tetap banyak yang mau tahu. Semakin kita berani melawan kedagingan kita, menanggalkan kedagingan kita semakin intim dengan Bapa. Itu udah syarat mutlak. Karena kan kita Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ngomong begitu. Berarti kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa bersama dengan Dia. Karena nggak ada satupun yang najis yang bisa dekat dengan Bapa. Nggak bisa. Tapi kita harus hidup dalam kekudusan untuk kita bisa membangun keintiman kita dengan Allah. Nah itu yang harus dimiliki oleh anak muda yang hanya berpikir aku jadi orang Kristen, aku ke gereja, jadi aku bisa intim dengan Bapa. Salah. Ke gereja bukan berarti lo kudus. Lo hanya menjalankan kehidupan lo sebagai seorang yang memiliki agama Kristen. Yang dalam agama Kristen memiliki liturgi kekristenan. Tapi bukan berarti hidup dalam kekudusan. Semakin kita kudus, kita bisa semakin melekat dengan Bapa kok. Ditambah jam doa. Baca Alkitab. Mengangkat pengaruh dunia, sosial media. Itu semakin kita bersih, semakin kita bisa intim dengan Allah. Misalnya kalau dia orang yang baru dengar kebenaran gitu. Baru mau serius gitu lah dalam dunia kekristenan ini. Itu baiknya gimana ya? Harus apa sih dia gitu? Harus dengar firman yang benar. Karena begitu dia pengen tahu, atau dia baru masuk dalam dunia kekristenan ya, atau let's say dia baru mau sungguh-sungguh dulu, dia paling malas ke gereja misalnya gitu ya. Iya, itu masih gue. Misalnya dia, oke, gue mau sungguh-sungguh.
dia butuh guide nih. Iya dong. Betul. Butuh guide nih. Gue harus ngapain? Gue mau sungguh-sungguh. So what must I do? Ini kan kalau guide-nya ngaco. Karena basically dia bisa mendengar apapun dalam kondisi seperti itu. Dia kan mendengar siapapun yang ngomong dia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Oh gitu ya. Kan dia haus. Lagi dalam kondisi haus gitu loh. Yeah. Jadi apapun diminum sama dia. Nah dalam kondisi seperti itu dia harus menerima asupan yang benar. Agar bisa di-guiding ke arah yang benar. Tapi kan masalahnya dia nggak tahu ini benar apa enggak. Iya. Iya kan gimana caranya biar dia bisa tahu gitu. Apa sih? Kalau misalkan dia haus ya. Dan dia pengen ke arah yang benar. Nah di situ perannya Allah yang bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Itu perannya. Karena setiap orang bertobat bisa di negara manapun. Bisa di gereja manapun. Bisa dalam doktrin manapun. Iya dong. Gue bertobat ketemunya gereja A, B, atau C. Ketemu pembicara A, B, atau C. Random dong. Tetapi kan Allah melihat dia sebagai satu pribadi yang pasti tahu nih, buat mendewasakan dia, kurikulumnya tuh harus seperti ini. Oke, lu denger dulu yang ini. Tetapi kamu nggak bisa makin dewasa. Tapi untuk pengenalan bagus sama ini. Oh iya. Nextnya, aku akan arahkan kamu ke sini. Tapi once kamu udah lebih bertumbuh di sini, nextnya kamu lebih bisa bertumbuh lagi di sini. Ada stepnya. Kalau langsung dihajar, Tritunggal. Bubar, dia pusing. Gue baru masuk Kristen, kok denger Tritunggal. Itu nggak gampang. Iya. Denger dulu dari basic. Bisa dari KKR juga ya. Dari KKR, apa sih Kristen? Tuhan itu bener nggak sih? Terus yang pincang berjalan, yang buta melihat gitu loh. Bener Tuhannya nggak salah. Baru dia mau ikut gereja yang mungkin levelnya mujizat. Oh mujizat gitu. Dan dia mau mujizat. Tuhan itu hidup. Ayo terus bertumbuh. Tapi nggak bisa lu bertumbuh dewasa dalam pemikiran mencari Tuhan karena mujizat terus. Nggak mungkin matang tuh. Mulai Tuhan arahkan. Tuhan arahkan. Nah itu perannya Allah. Gitu di situ. Oke. Nah ini lanjut juga dari yang IG, Instagram. Dia nanya soal relationship ya. Apakah benar toxic relationship membuat kita itu mudah terkena dosa? Toxic relationship. Ini bisa hubungan mungkin bisa pacar, teman, pergaulan gitu. Ini bisa Sosial media aja bisa ngerusak. Apalagi teman, sahabat, apalagi pacar. Sosial media aja yang cuma lu lihat-lihat doang tuh bisa ngerusak. Apalagi pacar. Sangat bisa merusak. Sangat bisa merusak. Jadi ngomongin toxic relationship itu adalah hal yang sangat krusial dalam pertumbuhan kerohanian seseorang. Sangat amat krusial. Sangat amat krusial. Karena itu berpikir begini lebih aman ya. Aku lebih mau mengejar kekudusan daripada pergaulan. Aku lebih mau mengejar kekudusan daripada percintaan. Nanti dia bisa dianggap nggak gaul, sepian atau gitu kan nggak punya relasi. Gitu. Terbukti nggak? Terbukti nggak hal itu? Kan itu masih asumsi, which is bisa 50-50. Ya. Bisa dianggap nggak gaul, Cooper, bisa dianggap juga gaul. Iya kata siapa menjaga pergaulan jadi Cooper? Nggak juga. Tetapi, begini, misalkan dia jaga pergaulan, tapi dia punya teman-teman yang baik yang membuat dia rohani dan bertumbuh, tapi mereka nggak Cooper. Mereka tahu apa yang terjadi di dunia yang modern, apa teknologi terbaru. Jadi dia kan jadi nggak Cooper juga. Yeah. Tetapi kalau dia, let's say akhirnya dia membatasi pergaulan dan akhirnya Cooper. Coopernya sejauh apa? Apakah sampai nggak bisa main gadget? Akhirnya di pedalaman hutan gitu. Kan Cooper tuh sebuah kata yang sebenarnya luas. Iya nggak sih? Nah, tapi kalau Cooper, sebenarnya istilah Cooper itu saking luasnya, jadi kita agak berat mendefinisikan Cooper gitu loh. Cuman teman sedikit, ya udah. Cooper nggak? Ya Cooper kalau dia jadi orang yang ansos. Sama orang jadi kurang bisa menerima. Jadi jahat tuh. Orang-orang jadi punya kekurangan, dia nggak bisa nerima. Nah itu yang mesti diberesin. Tetapi kalau teman dia cuma sedikit nih, tetapi dia bisa bergaul dengan baik. Ayo kita bertumbuh dalam Tuhan kok. Dikit temennya, tapi bisa begitu. Ya udah. Tapi kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Cooper itu dilihat itu harus dari kualitasnya juga, bukan dari jumlah teman. Oh. Tapi dari kualitas. Ya udah nggak apa-apa.
Karena itu tadi, aku lebih mengejar kekudusan daripada pergaulan, daripada percintaan. Karena kadang-kadang kan ketika seseorang lagi down misalnya nih, salah satu cara dia healingnya mungkin ya, itu dia ketemu orang lain gitu. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Ada, banyak begitu, banyak. Banyak kan, gue lagi bete, ketemu orang, termasuk gue. Dan itu kadang nggak difilter, beragam aja, siapa yang bisa aja, siapa yang available ya udah dia coba aja gitu. Nah itu menurut lu gimana? Apakah seorang semakin belajar kebenaran itu mestinya dia harus menggantikan itu semua dengan ya entah teman baik, kualitas yang baik, ataupun kalau enggak ya udah lu berdoa aja gitu. Itu pentingnya khotbah setiap minggunya. Itu pentingnya firman yang ditanamkan. Firman yang ditanamkan itu pentingnya di situ. Dia jadi bisa memilah. Gue lagi down, gue nyari siapa. Kan tergantung apa ya input nih sini nih. Kalau gue lagi down, kalau gue nyari yang ini makin hancur nih gue. Ada dong lagi down nyari temen yang malah ngajak minum. Ada. Malah ngajak yang aneh-aneh. Ada. Tapi malah ngajak berdoa. Ada nggak? Ada. Tergantung lu milih siapa. Tapi pilihan lu itu based on apa yang lu pahami tentang hidup ini. Bagaimana lu memandang hidup ini, memandang jiwa lu, memandang Tuhan, memandang Allah. Itu yang membuat lu memutuskan segala hal dalam hidup ini. Nah itu pentingnya kebenaran firman ditanamkan setiap minggunya. Bahkan setiap hari. Itu di situ pentingnya. Tapi gimana kalau ternyata dia selama ini menerima asupan yang salah? Dia jadi memilih teman yang salah. Ya, kalau memang kita bisa selamatkan, kita selamatkan. Tapi kalau nggak bisa, di luar jangkauan kita mau ngomong apa? Karena itu pelayanan kita kan sampai ke YouTube. Q&A kayak gini. Kenapa? Ini untuk buat menjangkau teman-teman yang mungkin bukan di komunitas kita, bukan di Warrior. Tetapi kalian bisa mendengar kebenaran ini. Bukan berarti juga harus join ke Warrior. Iya, join Warrior pun nggak salah karena ini interdenominasi. Kita nggak akan ngajak kalian ke dalam satu sinode ataupun gereja. Tapi kita memberikan kalian kebenaran buat memberikan kalian pengetahuan atau knowledge untuk kalian memilah mana yang benar. Dan buat kalian yang belum punya komunitas ya juga bisa gabung di Home. Betul. Ya kan tinggal masuk aja ke IG-nya Warrior.project. Ya, betul. Bagus Anda promonya ya. Masuknya bagus banget gitu. Kan harus seimbang. Harus ngimbangin. Okay. Nah, lanjut ya kok ya. Lanjut. Nah, ini baru pertanyaan dari Warrior sebelum-sebelumnya yang waktu masih di Zoom. Shalom, saya mau bertanya. Kan kita harus meninggalkan percintaan dunia. Lalu apakah kita masih boleh seperti melihat film di jam-jam kosong, terus scroll medsos saat lelah dengan tugas yang banyak? Ini antar kuliah kayak anak kuliah gitu. Tanah sekolah. Tuhan akan memimpin kita untuk menggunakan waktu luang kita dengan baik. Gua sukar ngasih jawaban yang exact. Tapi satu hal yang harus dipahami kalian semua, kita semua, adalah segala hal itu punya harga. Segala hal itu punya harga. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita lihat, kita dengar, itu ada harganya. Nggak gratis. Artinya adalah ada dampaknya. Jangan kita pikir, aduh bosen nih buka ini, buka itu, nonton ini, nonton itu. Itu nggak ada dampaknya. Itu semua berdampak. Tinggal kita memutuskan, kita mau menerima dampak yang negatif atau positif. Seberapa positif, seberapa negatif yang kita mau terima. Itu yang membuat kita harusnya bijak. Nah, dalam memilih hal ini, berarti kalau gitu nggak boleh buka sosial media dong. Gue nggak bilang gitu. Tapi ingat ada dampaknya, ada harganya. Kan di sosmed pun juga ada konten-konten yang rohani juga kan. Bisa ada juga. Ikutin gitu. Ada juga. Tapi bosan. Ya, coba gimana Tuhan menuntun lu aja. Buka yang mana? Nonton Netflix boleh nggak? Ya gue nggak bisa bilang nggak bisa bilang iya. Jelas ada harganya dari keputusan. Ada harganya. Bijak-bijaklah memutuskan. Kalau lu isi waktu luang lu dengan baik, lu bisa makin kudus, bisa makin suci, bisa makin mengalami Allah ya. Kalau enggak ya makin jauh. Iya. Ya bosan di rumah, ya keluar nongkrong cari teman yang bener, that's it, selesai. Kenapa enggak? Cari teman buat bisa sharing. Oke lah, nggak usah ngomongin firman. Tapi paling ngomongnya tuh nggak membuat kita jauh dari Tuhan. Udah gitu aja. Kalau Koko biasa gimana? Biasanya bosan. Atau lu ngisi waktu luang biasanya paling banyak lu seringnya apa? Ngelakuin apa gitu? Ngapain yang ngisi waktu luang gue ya?
Jangan-jangan nggak ada waktu luang. Ya ada aja sehari, bisa aja 1-2 jam, bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Akhir-akhir ini baca Alkitab. Cara kita. Tau nggak hal menarik dari yang gue temukan ya beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu terakhir ya. Itu dengerin audio Bible, tapi perjanjian lama. Itu Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Indonesia. Tapi itu ya kalau emang ada yang jago Inggris nggak masalah. Cuman kalau gue denger Inggris bisa aja, cuman gue jadi mesti berpikir lebih keras. Jadi nggak enjoy hidup gue. Jadi malah mau nyantai, jadi malah pusing gitu kan ya. Iya kan, jadi malah karena pusing. Karena memahami Alkitab itu aja udah lumayan susah ya. Iya, apalagi bahasanya beda. Bahasa kan apa King James gitu kan bahasanya baku. Ada kata-kata gitu-gitu kan. Iya. Nah, jadi denger itu kayak lu dengerin cerita. Sembari gue olahraga, jalan pagi aja atau siang jalan. Iya. Lagi baca kitab Esther, Mordekai, Haman. Raja Ahasiweros. Kemudian Esther itu ini kayak cerita sebenarnya. Ini kan kayak storytelling sebenarnya perjanjian lama. Iya. Iya kan kayak storytelling. Lu jadi bisa ngebayangin. Itu cukup menarik sih. Cukup menarik. Itu bener dia bacain Alkitabnya aja kan? Benerin dibacain doang. Kan? Dan Esther 1 ayat 1 gitu-gitu kan? iya. Bisa dibacain aja. Dan ada audio Bible yang lebih ada dramatisirnya. Oh. Ada musiknya, suara Allahnya beda. Oh gitu. Iya. Jadi, Gratis. "Hai anakku," gratis. 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 Nama aplikasinya Bible. Nama aplikasinya Bible. Tinggal di-download aja di Tinggal Play download Store, aja, App tinggal Store. download aja. Tapi gue nggak tahu, mungkin ada aplikasi yang lain. Jadi gue bukan di-endorse satu aplikasi nih. Iya. Ada yang lain juga, cuman gue Iya. biasanya pakai itu. Gitu. Ini juga kita nggak settingan ya untuk ngomong ini ya. Enggak nyeting. Oke. Terus? Gitu. Jadi ngisinya di situ, ataupun misalkan lagi di WC nggak ada kerjaan nih. Kan di WC kan lu mesti lihat sesuatu, biasanya ya generasi kita ya. Iya. Biasanya gue buka Instagram ya, gue liat story orang. Oh, Gue nggak liat buat apa feed. tuh? Nggak liat feed, liat Jadi gue story. bisa lihat teman-teman gue lagi ngapain. Oh. Teman-teman gue kan gereja gitu loh. Nih anak muda misalnya kita pasang post status yang kenapa gitu. Gue bisa chat, lu ada apa? Lu kenapa? Jadi positif gitu loh. Buat gue jadi bisa masuk ke dalam kehidupan seseorang gitu loh. Tapi kalau buka feed kan beda dong. Itu kan Nyampur lah ya. nyampur, nggak cuma temen. Tapi biasanya kalau orang tuh apa yang dialamin biasanya di story. Oke. Betul nggak? Betul. Nggak di feed tapi di story. Nah, makanya tuh liat story orang. Gitu. Gitu sih biasanya. Oke. Masukan yang baik lah untuk ini ngisi waktu luang gitu. Iya, betul. Jadi dengerin Alkitab atau ya isi dengan yang baik lah. Selain Iya. itu ya. Khotbah juga bisa kan ya. Bisa. Kemudian kok. Mentang-mentang ngomong-ngomong berapa lama nih? Ini Bapak Nael, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oh berarti satu pertanyaan lagi berarti. Satu pertanyaan lagi. Kayak kameramennya kasihkan ini. Iya nih. Gak ngabarin kita jam berapa nih? Aduh. Kok cara batasin pikiran kita ketika kita dicobain gimana ya kok? Pas kita dicobain dalam pikiran tuh kayak berantem, ada yang nasehatin, ada yang hasut gitu kok. Ya kan? Ada yang bener, ada yang hasut untuk yang buruk. Terus gimana cara kita biar berani lepasin dosa yang kita punya kok? Makasih. Peperangan di pikiran maksudnya begitu. Iya, Ya? begitu. Ya, ikutin yang benar. Ya simpel sih, tapi kan dia nanya gimana nih? Ya, benar. Biasakan ikuti yang kudus. Biasakan. Karena kalau lu nggak membiasakan, lu akan terbiasa mengikuti yang gini. Kalau lu nggak membiasakan ngikutin yang kudus, berarti lu terbiasa ngikutin yang nggak kudus. Dan semakin lu ngikutin yang kudus, yang nggak kudus, suara untuk kita mengarahkan kita untuk lebih kudus semakin blur suaranya. Akan semakin pelan seakan-akan. Tapi itu kan terus bersuara sebenarnya. Di jalan misalkan atau kita lagi bergaul, ada teman yang lagi jelekin kita gitu loh. Itu nggak diam gitu ya. Suara yang baik Suara itu tetap nggak ada, tetapi kalau kita semakin sering ngikutin yang salah, suaranya kan seakan-akan semakin pelan, tapi sebenarnya semakin blur. Kenapa? Kita semakin nggak kudus. diam. Iya. Semakin kotor, jadi suara itu akan semakin tertutup oleh hal-hal negatif. Tapi kalau kita semakin memilih yang benar, semakin sering memilih yang benar, termasuk asupan dunia yang kita batasi, semakin jernih suara itu. Jadi seakan-akan semakin keras, semakin jernih. Dan Semakin kita jernih. kalau gitu terus kita juga ngerasa lebih damai, lebih sukacita. Iyalah, karena kita nggak pilih yang salah. Karena kita harusnya kalau kita pilih something yang salah, harusnya kita nggak damai. Hanya orang yang rusak yang damai ketika memilih yang salah. Hanya orang yang rusak, yang udah rusak tuh begitu. Bikin yang salah, ngebalas kejahatan dengan kejahatan, ngejelekin orang, damai. Nuraninya rusak, pasti rusak.
Dan di situ dia sukar mendengar suara roh. Kenapa? Udah terlalu nggak kudus. Udah terlalu nggak kudus. Karena itu kalau kita memilih yang benar, even awalnya nggak gampang ya. Pasti. Awalnya nggak gampang ya. Tapi lu bisa memilih kok. Karena hidup lu tuh nggak otomatis masuk neraka. Iya. Dan lu juga nggak otomatis masuk surga gitu loh. Iya. Jadi lu di tengah-tengah dan lu bisa memilih. Bisa memilih. Selama lu masih bernafas, lu tuh berarti masih bisa memilih. Milih untuk yang benar pastinya. Betul. Dari hidup suci. Oke teman-teman, sekian episode 28 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.